Suamiku pewaris utama. Bab 189. Bagaimana Tuan melakukannya? Menyebalkan. Satu lagi yang akan menjadi batu sandungan buat Jenny. Keluh Jennifer merasa kesal. Kemudian pergi begitu saja meninggalkan gurunya yang kebingungan. 3 hari kemudian. Karena rasa penasarannya yang tinggi, atas informasi yang disampaikan oleh Abi Chandra itu, membuat Gilmer Aldrich menjadi sangat bersemangat sekali. Dia memang pernah mendengar tentang perusahaan Birawa Group itu, tapi belum pernah mencari tahu secara serius, apalagi bekerja sama. Namun kali ini lain. Demi agar bisa mendapatkan apa yang dia mau, yaitu berguru pada orang sakti di perusahaan Birawa Group itu, membuat Gilmer Aldrich harus memutuskan untuk pergi ke Indonesia, sekaligus menjajaki peluang bisnis dengan pemilik perusahaan besar tersebut. Jadi hari ini, dia mengundang seluruh jajaran direksi, termasuk beberapa orang pemegang saham, untuk mendengarkan keputusannya. Walau saham yang mereka kuasai berjumlah kecil, yaitu sekitar 25% saja. Tapi mereka tetap diundang juga, dan dimintai pendapatnya. Dalam rapat tersebut Aldrich membeberkan, apa saja yang ingin dia dapatkan, termasuk masalah ilmunya itu. Banyak yang tidak setuju dengan keputusannya tersebut, termasuk adik kandungnya sendiri. Tapi tetap saja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam rapat itu dia membeberkan banyak hal, termasuk masalah ini. Keputusanku sudah bulat. 1 atau 2 tahun paling lama, aku akan memperdalam ilmuku di sebuah negara yang namanya Indonesia. Atau tepatnya di sebuah perusahaan besar dunia yang ada di sana. Menurut kabar yang aku dengar, tempat itu adalah Birawa Group. Dan aku sudah menyelidikinya. Ternyata orang itu tidak berbohong. Birawa Group itu memang benar-benar ada, dan pemiliknya sudah menduduki peringkat 1 orang terkaya dunia. Sedangkan aku atau keluargaku, menduduki peringkat 50 saja tidak. Jika kita bergabung dengan perusahaan itu, mungkin banyak keuntungan yang akan kita dapat. Sekaligus bisa mempelajari sesuatu dari dalamnya. Selama ini ilmuku begini-begini saja. Tidak bisa berkembang. Jika aku bergabung dengan perusahaan tersebut, peluang untuk naik level semakin besar. Ucap Aldrich berterus terang. Tuan Pimpinan, apakah demi bisa mendapatkan itu, Tuan harus pergi ke Indonesia? Kenapa tidak Tuan panggil saja orang tersebut untuk mengajari Anda di sini? Tanya salah seorang pemegang saham terkecil mencoba memberi usul. Dasar bodoh. Apakah kau pikir orang itu miskin, dan bisa diatur sesukanya? Ketahuilah, dia adalah tuan muda dari perusahaan itu. Tentu saja bakal mewarisi kekayaan ayahnya. Perusahaannya saja berjumlah ratusan buah. Sedangkan kita cuma punya 1, dan itu pun peluang untuk berkembang bakalan sulit. Jika aku pergi ke sana, sekaligus berguru pada tuan muda itu, peluang untuk mendapatkan modal akan semakin besar. Jika kalian meragukan strategiku, coba kalian katakan. Bagaimana caranya agar kita bisa membiayai proyek besar itu? Sedangkan kita kekurangan modal. Jika kita bergabung dengan perusahaan besar tersebut, aku yakin masalah itu akan mudah diatasi. Jawab Aldrich berapi-api. Kemudian mengedarkan pandangannya ke seluruh orang yang hadir di ruang rapat tersebut. Yang dipandang pun hanya menunduk diam. Dalam hati mereka membenarkan, bahwa apa yang dikatakan oleh CEO mereka itu benar. Dan itulah salah satu cara untuk mendapat dukungan. Akhirnya dicapailah kata sepakat. Gilmer Aldrich tetap pergi ke Indonesia selama kurang lebih 2 tahun. Sedangkan pucuk pimpinan tetap dipegang olehnya. Untuk memanage perusahaan selama dia tidak ada. Diputuskan dipegang oleh adik perempuannya sendiri, dan itu awal mulanya ditolak. Tapi karena rasa tanggung jawabnya yang besar,
Mau tidak mau dia harus mau juga, dan belajar bagaimana mengelola perusahaan besar seperti itu. Akhirnya rapat pun usai, dan mendapatkan persetujuan dari seluruh jajaran direksi, termasuk juga dari 5 orang pemegang saham perusahaan, yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan rencana pimpinan tertinggi perusahaan, untuk pergi ke Indonesia dalam waktu yang lama. Sementara itu, masih di rumah sewa Jennifer, di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Kepergian Abi Chandra yang mendadak itu, semula tidak diketahui oleh Hendy juga Tuan Birawa, dan teman-temannya. Tapi setelah Dragon mengabarinya, barulah mereka tahu dan sangat senang. Karena Abi Chandra telah menemukan keberadaan muridnya itu. Bahkan dia berencana akan membawa pulang muridnya tersebut ke Indonesia. Tapi sebelum dia pulang itu, Abi Chandra berencana merekrut seorang pengusaha besar dari negara itu. Dan itu sudah disampaikan olehnya pada Hendy. Tentu saja Hendy merasa senang, kalau orang itu mau bergabung di bawah Panji Birawa Group. Kebetulan orang yang dimaksudkan itu adalah seseorang yang sangat tergila-gila dengan hal-hal supranatural, dan itu adalah Gilmer Aldrich sendiri. Kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Abi Chandra. Namun tanpa diminta atau dibujuk pun, Gilmer Aldrich itu pasti akan bergabung dengan Birawa Group juga. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal awalnya dia ragu atau masih belum pasti, karena melihat sikap Jennifer yang cuek waktu itu. Tapi begitu dia merenung dan memikirkan baik buruknya buat perusahaan yang sedang kekurangan modal itu, maka Gilmer Aldrich telah mengambil keputusan besar. Kali ini bukan karena Jennifer lagi, tapi demi diri dan perusahaannya. Dia akan ke Indonesia, dan bergabung dengan Birawa Group, sekaligus untuk mendapatkan dukungan dari pemilik perusahaan besar itu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, sambil menyelam minum air. Begitulah taktik yang akan dijalankan oleh Aldrich itu di Indonesia nanti. Berbalik sedikit ke belakang. Sikap Abi Chandra yang tiba-tiba berubah waktu itu, adalah karena permasalahan tersebut juga. Bukan karena ingin menjodohkan muridnya dengan Gilmer Aldrich. Tapi demi yang namanya bisnis dan peluang besar, agar tuannya bisa berinvestasi di negara Paman Sam itu. Maka tetap dilakukannya juga. Kalaupun pada akhirnya mereka bersatu, itu namanya jodoh. Dan Abi Chandra tidak peduli dengan itu semua. Namun sayangnya Jennifer masih tetap menolak untuk kembali ke Indonesia. Tapi setelah Dragon turun tangan secara tidak langsung, Jennifer tiba-tiba mau kembali ke negaranya. Berita tersebut tentu saja sangat menggembirakan gurunya. Dan dia ingin segera berangkat. Tapi saat Abi Chandra ingin menghubungi tuan mudanya, datang Aldrich beserta 4 orang pengawal pribadinya. Dan langsung mengabarkan bahwa mereka mau ikut ke Indonesia. Bagus. Itu kabar yang ingin aku dengar. Semakin cepat akan semakin baik. Respon Abi Chandra senang. Jadi apakah kita sudah bisa berangkat sekarang? Kebetulan saya sudah memesan 8 buah tiket penerbangan langsung ke negara tuan. Ucap Gilmer Aldrich berterus terang. Aku rasa tidak perlu. Karena jika menggunakan pesawat, akan memakan waktu cukup lama. Ada yang jauh lebih cepat daripada pesawat. Jawab Abi Chandra merasa bangga. Kendaraan apakah itu tuan? Tanya Aldrich penasaran. Perhatikan dan lihat saja nanti. Jawab Abi Chandra penuh misteri. Jenny, apakah semua barang-barangmu sudah dikemas? Sudah guru. Tinggal berangkat saja. Jawab Jennifer tegas dan tanpa ragu-ragu lagi. Bagus. Kalau begitu ayo kita berangkat. Sambut gurunya senang. Kemudian menggenggam medali kecil pemberian tuan mudanya, serta mengalirinya dengan tenaga dalam dan aura kesadaran, agar bisa terhubung dengan Dragon. Tak lama kemudian, di tempat itu muncul semacam lingkaran aura mistis, dan segera menarik mereka untuk masuk ke dalamnya.
Sihir apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, ucap salah seorang anak buah Aldri itu kebingungan. Tapi belum juga mulutnya selesai mengucapkan kata-kata itu, dia sudah ditarik masuk ke dalam lingkaran mistis tersebut, dan dalam sekejap mata sudah muncul di tempat yang berbeda. Luar biasa. Apakah kita sudah berada di Indonesia? Tanya Gilmer Aldri takjub dan seperti tidak percaya dengan apa yang dialaminya barusan. Benar. Sekarang kita sudah berada di Indonesia. Di depan itu, adalah villa milik penguasa Birawa Group. Jawab Abi Chandra menjelaskan. Bagaimana mungkin? Bukankah tadi kita masih berada di Amerika? Dan sekarang sudah sampai di Indonesia. Bagaimana Tuan melakukannya? Tanya Gilmer Aldri keheranan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuan muda. Yang menarik kita barusan itu adalah dia. Jawab Abi Chandra apa adanya. Benarkah itu Tuan? Bisakah saya bertemu dengannya sekarang? Respon Gilmer Aldri bersemangat. Sayangnya tidak bisa. Karena Tuan muda sedang tidak ada di tempat. Jawab Abi Chandra berterus terang. Lalu di mana dan kapan saya bisa bertemu dengannya? Tanya Gilmer lagi sudah tidak sabaran. Belum bisa dipastikan kapan. Tergantung dari kesedihan yang bersangkutan. Jawab Abi Chandra masih menggantung. Sayang sekali. Padahal aku ingin segera bertemu serta berguru padanya. Batin Gilmer dalam hati. Mau sampai kapan kalian berdiri di situ Abi? Cepat bawa masuk tamu itu, dan hadapkan dengan Tuan besar kita. Ucap seseorang yang tiba-tiba datang pada Abi Chandra. Salam senior. Respon Abi Chandra kaget setelah ditegur seperti itu. Gilmer. Perkenalkan. Dia adalah Adiwilaga yang berjuluk Dewa Angin Utara, atau Kaisar Perang dari Timur. Dia senior nomor 2 setelah Gentala, guru dari Tuan muda kami. Ucap Abi Chandra memperkenalkan Adiwilaga dengan tamunya tersebut. Salam Tuan senior. Perkenalkan. Saya Gilmer Aldri dari Amerika. Dan mereka berempat ini adalah pengawal saya. Responnya cukup cepat. Kalau begitu mari segera menghadap Tuan besar serta Tuan senior. Jawab Adiwilaga merasa senang. Kemudian mengalihkan pandangannya pada sosok perempuan muda yang sejak datang itu hanya diam saja. Bukan karena sombong atau tidak suka. Tapi karena hatinya masih merasa takjub dan tidak percaya. Bagaimana orang sebanyak itu bisa dilemparkan atau ditarik, serta dibawa ke tempat lain dalam masa singkat. Mau membantah tapi kenyataan sudah ada di depan mata. Mau tidak percaya peristiwa sudah terjadi. Jadi mau tidak mau dia harus mempercayainya juga. Sambil berharap agar segera dipertemukan dengan orang yang namanya Dragon itu. Namun dalam diamnya tersebut, terdengar sebuah suara yang seakan pernah dikenalnya dulu. Gadis manja. Apakah kau sudah tidak mengenal Uwa gurumu lagi? Tanya seseorang itu cukup menohok sekali. Iya. Jenny masih kenal Uwa guru. Jawab Jenny gugup. Kalau kenal kenapa kau tidak memberi salam pada Uwa gurumu ini? Respon Adiwilaga protes. Hehehe. Maaf Uwa. Ucap Jennifer malu-malu. Apa kabar ibumu? Tanya Adiwilaga pula. Sepulang dari Amerika. Jenny belum ada mengunjunginya Uwa. Karena dari sana Jenny langsung dibawa ke sini. Jawabnya berterus terang. Ternyata begitu. Berarti gurumu ingin agar kau ikut bergabung dengan Birawa Group seperti dia. Atau kau ingin pulang ke kota J untuk menemui orang tuamu? Respon Adiwilaga cepat. Belum tahu juga Uwa. Jenny belum bisa memutuskan, apakah bergabung dengan Birawa Group, atau mengelola perusahaan orang tuaku saja di sana. Jawab Jennifer terdengar masih ragu-ragu. Tapi beratnya di mana? Apakah bergabung dengan Birawa Group, atau perusahaan orang tuamu saja?
Tanya Adiwilaga ingin tahu. Itulah masalahnya Uwa Guru. Jenny lari ke Amerika, karena ingin menghindari penunjukan sebagai CEO di 22 perusahaan yang menjadi bagian Jenny. Bukan hanya itu saja yang menyebabkan Jenny lari ke Amerika. Orang tua Jenny, terutama ibu, terus mendesak agar Jenny cepat menikah. Tapi Jenny belum mau terikat. Karena Jenny masih ingin memperdalam ilmu metafisika yang diajarkan oleh guru. Selain belajar dari guru Abi, Jenny juga ingin belajar dengan orang lain. Menurut kabarnya di tempat ini, banyak terdapat orang-orang sakti dan kuat. Terutama tuan muda keluarga ini. Menurut kabarnya dia orang sakti, dan mempunyai sebuah perguruan besar. Jadi kemungkinannya Jenny akan bergabung di perusahaan Birawa, dan berguru pada tuan muda. Jawab Jennifer bersemangat sekali. Ide yang bagus. Respon Adiwilaga senang. Kemudian memandang ke arah Gilmer Aldrich dan anak buahnya. Lalu berkata, apakah tujuanmu sama dengan Jenny Aldrich? Tanya Adiwilaga ingin tahu. Benar senior. Tidak dipungkiri lagi, bahwa kami sangat tertarik dan kagum dengan ilmu orang-orang Indonesia. Kalian hebat-hebat dan sakti. Mana ada di dunia modern ini, orang yang bisa menghilang dan pergi kemana saja yang dia mau. Kecuali di negara Anda. Karena itulah kami datang kemari, dan ingin belajar dari orang sakti itu. Siapa tahu bisa terbang juga. Jawab Aldrich apa adanya dan terkesan berlebihan. Kalau begitu mari kita temui penguasa kota ini, dan minta pendapatnya. Reaksi Adiwilaga cepat, kemudian memimpin jakan bagi semuanya. Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di halaman villa atas bukit itu. Tapi sebelum mereka masuk, terbersit rasa kagum dalam hati, dengan bentuk villa yang bak istana itu. Terutama Gilmer Aldrich dan anak buahnya tersebut. Bentuk fasadnya saja sudah sangat luar biasa, apalagi bagian dalamnya. Pilar-pilar bagian depannya juga sangat mendominasi. Apalagi setelah dirombak ulang sebagiannya, dan ditambah dengan bagian-bagian lain, menyebabkan ukuran villa tersebut menjadi sangat besar sekali. Ukuran villa yang semula hanya berukuran 50 kali 100 meter. Kini telah berubah menjadi 150 kali 250 meter, dengan luas tanah seluruhnya sekitar 4,5 hektar. Villa-villa yang belum berpenghuni telah diambil alih oleh Hendy dan digabung dengan villa miliknya, hingga menjadikan kediamannya berubah sangat megah sekali. Itu berkat hadirnya dewa arsitektur, yang dibantu oleh muridnya James tersebut. Kini renovasi villa milik Hendy telah selesai dilakukan, dan sudah menjelma menjadi sebuah istana yang sangat megah sekali. Karena kemegahan itulah, Gilmer Aldrich menjadi sangat kagum sekali. Dan spontan berkata dalam hati, memang pantas menjadi orang terkaya dunia. Rumahnya saja sebesar dan sebagus ini. Tidak salah kiranya keputusanku untuk bergabung dengannya. Mudah-mudahan niat baikku ini dapat diterima oleh penguasanya. Batinnya dalam hati. Lalu menyudahi rasa kekagumannya. Sementara Jennifer juga demikian. Bahkan terkesan kampungan sekali. Rumah orang tuanya tidak sebesar dan sebagus ini. Separuhnya saja tidak. Maka dia sangat terkesan dengan bentuk villa yang sangat luar biasa itu. Dalam hatinya juga berkata, pantas guru Abi dan saudara seperguruannya betah tinggal dan bergabung di sini. Ternyata mereka diperlakukan sangat baik, dan dianggap seperti keluarga. Jika aku bergabung dengan keluarga ini, mungkin aku akan diperlakukan secara spesial atau jauh lebih baik. Aku kan cantik dan... Batin Jenny dalam hati, tapi dipotong oleh gurunya tanpa sengaja. Sudah. Jangan terus menghayal Jenny. Belum apa-apa saja kau sudah gugup begitu. Ucap gurunya sangat mengena sekali.
Jenny yang ditegur dan diejek seperti itu, menjadi tergagap diam dan malu sendiri. Ingin rasanya dia protes pada gurunya. Tapi tentu saja dia tidak berani. Beruntung saat dia bingung dan galau tersebut, terdengar sebuah suara yang sudah sangat dikenalnya itu. Tunggu apa lagi? Tuan Besar dan Tuan Senior juga Nyonya Ivory, kemungkinan sudah menunggu kita di dalam. Oleh karena mari kita masuk. Mungkin mereka sudah menunggu kita. Ucap Adiwilaga cukup ramah. Ternyata benar seperti yang Adiwilaga katakan. Handy, Tuan Birawa, Ivory juga yang lainnya memang sedang menunggu kedatangan mereka, terutama kedatangan Gilmer Aldrich dan orang-orangnya itu. Tapi suasana mendadak mencekam, karena Handy mengirimkan aura kesadarannya ke arah Gilmer dan orang-orangnya tersebut, hingga membuat nyali mereka menjadi ciut. Handy sengaja melakukan itu, karena ingin menegaskan, bahwa jika seseorang ingin bergabung dengan Birawa Group, maka harus bersikap tulus. Dan jangan pernah menipu mereka. Jika mereka berani berbuat itu, maka bersiap-siaplah untuk hancur. Setelah menjajaki serta mengukur isi dalam dari tamunya itu, Handy menyudahi aksinya tersebut. Kemudian berkata dengan ramah kepada tamu yang ingin menemuinya itu. Silakan duduk kawan. Tentu kalian lelah setelah menempuh perjalanan jauh itu. Ucap Handy ramah. Terima kasih Tuan Besar. Anda sangat welcome sekali terhadap kami. Jarang sekali ada orang besar serta kaya seperti Anda yang bersikap seperti itu. Saya jadi malu dan serasa ditampar dengan situasi ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Anda semua. Ucap Gilmer Aldrich tulus. Kemudian menyilangkan kedua tangan di dada tanda takluk. Lalu tak lama kemudian dia berkata kembali. Putra Tuan sangat luar biasa sekali. Entah bagaimana caranya dia bisa menarik kami, dan mengirim kami kemari. Jadi sedikitpun kami tidak merasa lelah, seperti yang Tuan katakan tadi. Ujarnya penuh pujian. Tapi Handy tidak menanggapi atau bereaksi secara berlebihan. Malah dengan santainya dia berkata, ada angin apa yang membawa Anda datang kemari, dan berniat bergabung dengan perusahaanku? Ujarnya. Perkenalkan dulu. Saya Gilmer Aldrich, pengusaha kecil dari Amerika. Dan mereka berempat ini, adalah pengawal pribadiku. Terus terang saja. Awalnya saya tidak mengetahui secara luas perusahaan milik Anda ini. Tapi setelah mencarinya di internet dan berita-berita yang ada, saya jadi tahu banyak tentang Birawa Group dan pemiliknya. Jujur saya katakan, bahwa perusahaan saya sedang kesulitan keuangan, disebabkan adanya proyek besar yang kami menangkan tendernya 4 bulan yang lalu. Tapi di tengah jalan, modal kami semakin menipis, sementara pihak pengembang, belum mau membayar profitnya, sebelum selesai 40%. Oleh karena itu, mohon berkenan kiranya Tuan membantu kami, atau memasukkan perusahaan kecil kami ke dalam naungan perusahaan Anda. Jawab Aldrich apa adanya. Kalau boleh tahu, proyek apa yang sedang Anda garap itu? Apakah ada peluang untuk dikembangkan di Indonesia? Tanya Handy ingin tahu. Pertama proyek bypass dan flyover, yang kemungkinan di negara Tuan juga banyak. Proyek yang kedua adalah pembangunan jalan tol, yang menghubungkan antar dua negara bagian. Kebetulan bagian tersulitnya adalah menembus Bukit Batu, yang ukurannya lumayan besar. Karena kondisi itulah kami terpaksa mengeluarkan biaya banyak, karena mata bor yang digunakan sering patah atau aus. Untuk itu kami sangat membutuhkan biaya tambahan, dari perusahaan besar seperti milik Anda ini. Jawab Gilmer Aldrich sangat berharap. Berapa pagu anggaran yang tertera dalam proyek kecil yang kau garap itu? Tanya Handy ingin tahu. 7,5 miliar dolar Amerika. Tapi dikerjakan secara multi-year.
Jawab Aldri merasa sungkan. Jadi berapa modal yang kau butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Tanya Hendy cukup tanggap. Sangat besar tuan. Sekitar 3,7 miliar dolar Amerika lagi, dan itu dijamin selesai seluruhnya, lengkap dengan sarana dan prasarananya. Jawab Aldri tidak enak hati. Berapa nilai aset perusahaanmu? Apakah lebih besar dari modal yang akan aku keluarkan itu? Tanya Hendy mendetail sekali. Barang tidak bergerak atau aset berupa gedung 70 lantai, senilai 1,97 miliar dolar. Aset-aset lainnya berupa bangunan mal, restoran dan transportasi sebesar 1,5 miliar dolar. Aset yang terbesar adalah alat-alat berat, untuk mengerjakan proyek besar yang berjumlah 400-an itu. Total nilainya sekitar 2,6 miliar dolar Amerika, dan masih dalam kondisi baik. Jawab Aldri sangat terperinci. Lalu apa jaminannya jika kau mendapatkan tambahan modal dariku? Tanya Hendy penuh strategi. Tuan akan menguasai saham perusahaan saya sebesar 40%. Sedangkan saya hanya 35%, dan sisanya dikuasai oleh 5 pemegang saham perorangan. Jawab Aldri cukup berani. Cukup menarik. Respon Hendy berterus terang. Kemudian berkata lagi. Aku setuju membantumu. Bahkan jika kau memintaku untuk menambahkan modal yang lebih banyak. Kalau begitu mari kita buat surat perjanjian, dan kontrak kerja antar dua perusahaan. Sambut Hendy mantap. Kemudian memandang ke arah kakeknya untuk meminta persetujuannya. Bersambung.